Hai, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum mulai, ayo kenalan dulu. Nama saya Dian Sarwono, tim dari Siap Kerja Pasker ID. Saya akan membicarakan tentang komunikasi efektif dalam bekerja. Akan ada 5 modul yang akan saya bahas satu persatu. Pertama, peran penting komunikasi dalam dunia kerja. Kedua, membedakan komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Ketiga, menyesuaikan gaya komunikasi dengan tipe kepribadian. Keempat, memahami gaya komunikasi atasan dan rekan kerja. Dan kelima, menerapkan komunikasi asertif dalam bekerja. Modul pertama adalah tentang pentingnya komunikasi dalam bekerja. Pada modul ini, kita akan membahas tentang manfaat komunikasi efektif, tipe komunikasi, dan cara melatih keterampilan komunikasi. Kita semua tahu kan, komunikasi itu penting. Komunikasi yang baik tentunya dapat memperlancar pekerjaan, sedangkan komunikasi yang buruk akan memperlambat pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan tentunya kita diharapkan dapat mengaplikasikan komunikasi secara efektif. Lalu, apa manfaatnya? Tentunya banyak sekali. Pertama, mengurangi kesalahpahaman. Kedua, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Kemudian, dapat membuat suasana kerja menjadi nyaman. Lalu konflik dapat diselesaikan lebih baik. Membangun semangat kerja dalam tim juga ada manfaatnya. Kemudian, meningkatkan kepercayaan diri pekerja. Lalu, memiliki tujuan yang jelas. Kerja sama tim menjadi lebih kuat, karyawan juga lebih puas, dan bisnis tentunya dapat lebih lancar. Banyak sekali kan manfaatnya? Nah, setelah mengetahui manfaat komunikasi efektif, kita juga harus tahu ketika di tempat kerja, jenis komunikasi apa aja sih yang harus kita kuasai? Umumnya, ada 4 tipe komunikasi. Pertama, verbal communication. Contohnya percakapan, wawancara, berbicara di telepon, dan presentasi. Kedua, ada non-verbal communications. Ini adalah intonasi suara, ekspresi wajah, dan postur tubuh. Kemudian ada written communications, contohnya surat, email, memo, dan laporan. Sedangkan visual communications, contohnya adalah foto, video, dan film. Dari 4 tipe komunikasi tersebut, tentunya kita harus belajar untuk dapat menggunakannya secara efektif. Bagaimana caranya? Semuanya berproses, tapi bisa dipelajari dan dilatih. Ada beberapa cara yang dapat teman-teman lakukan untuk melatih keterampilan komunikasi secara efektif. Pertama, bahasa tubuh. Contohnya, bahasa tubuh akan bercerita tentang Anda. Melipat tangan, ini menunjukkan defensif. Tangan di belakang tubuh menunjukkan confidence. Meremas pakaian atau aksesori menunjukkan Anda nervous. Mengepal tangan menunjukkan anxiety. Sedangkan meremas tangan ini adalah salah satu bentuk self-soothing. Kedua, mendengarkan secara aktif. Ini berarti memusatkan perhatian secara penuh kepada lawan bicara. Jadi, tidak sambil melihat telepon atau mengerjakan hal lain. Ketiga, menyampaikan pesan dengan percaya diri. Memang membutuhkan proses dan latihan untuk dapat menjadi percaya diri ketika harus memberikan presentasi atau menyampaikan pendapat dalam rapat. Semakin sering dilatih, kepercayaan diri akan terus meningkat. Dan keempat, selalu positif. Memang tidak mudah, namun selalu berpikir positif akan membantu Anda terhindar dari percakapan yang buruk. Setelah mendengarkan manfaat, tipe komunikasi, dan cara melatihnya yang sudah disampaikan di atas, bagaimana menurut teman-teman? Keterampilan apa yang teman-teman sudah miliki dan apa yang perlu ditingkatkan? Ingat ya, keterampilan komunikasi adalah suatu proses. Semakin sering digunakan dan diasah, maka akan semakin berkembang. Sampai jumpa lagi di model berikutnya ya. Bye!